juara dunianya udah pernah dipegang sama Indonesia. Tinggal Betul. Southeast Asia-nya doang nih yang belum Yang- pernah dipegang sama Indonesia. Baru lengkap Thailand pas. Yang Thailand, RRQ kan udah semuanya dia. Oh Negara iya. udah. Saya udah 2 kali. bener-bener. Nasional udah, Southeast Asia-nya udah. Global juga pernah. Globalnya udah. Berarti bisa dibilang sekarang RRQ masih menjadi raja Sementara. dari segala raja yang ada. Iya, kan dia udah lengkap semuanya. Betul sekali ya. Dia udah naik pangkatnya udah rasain semua dia. Oh bener juga ya. RRQ udah lengkap ya. Gue baru inget dia pernah juara di nasionalnya dia pernah Southeast Asia 2 kali. Dan juara dunia season yang pertama yang waktu itu di Berlin. Bukan, Di Dubai. belum pernah dong. Di Dubai. Tapi kan itu jatuhnya belum PMCO kayak gini, belum PMCO sama PMPL. Itu dunia juga jatuhnya. dunia. Dunia udah ya? Ada semua region ngirim wakil waktu itu. Oke, berarti udah pernah ya RRQ. Pernah hitungannya. Aduh, mulai halu lagi kan gua. Oke lah, kita bakal melihat Irengel saja kali ini dengan kondisi pesawat yang hanya mengambil bagian utara dari kepulauan Irengel ini. Kita bakal beberapa episode main turun ke arah drop zone mereka masing-masing dan kita bakal Onyx ya turun di mana kali ini mereka. Onyx turunnya di mana? Karena udah pada ditabrak-tabrak semua. Kalau Onyx mau nekat, ambil aja Gatka-nya lagi. Karena gue yakin kalau Onyx berani ngambil Gatka dan dia nguasain Gatka, gameplaynya Onyx bakal kembali seperti yang dulu kalah. Betul, primanya mereka. Betul. Dan circle-nya juga menuju ke arah Morph Gatka. pindah loh. Dan Morph berpindah ke arah Milta Power. Mini Milta, ini mini Miltanya. Ini Milta ini. Berarti Morph mengambil gaya permainan EVOS pada waktu itu. Betul, tapi mereka cuma ngambil mini Milta dan beberapa rumah-rumah sekitarnya loh. Oke, ini cukup aneh menurut gue sih. Karena kan Morph kemarin udah kendali ini nih pas. Wait. Arov turun di Milta. Oh, ambil mobil. Oh iya kan nggak sampai. Kan nggak sampai. Nggak nyampe. Berarti dia bakal tetap gaspol kendaraannya menuju ke arah Novo. Berarti ini dia butuh waktu 3 kali lipat lebih lama. Lihat Boyka, Sekarat banget keren banget ya. ya. Ini waktu yang dibutuhkan Arov lebih lama karena garis pesawat yang ada di atas, terus dia harus balik ke arah Novo, cari kendaraan. Itu waktunya habis banget sih. Dan Habis ketemu banget sih. dengan BTR kali ini. Ya, dan udah low banget Boykanya, tapi Kabur. sepertinya angle shootnya udah nggak bisa kebuka lagi karena Boyka naik mobil dan sudah gaspol menuju ke arah Novo. Rebutan mobil dengan Luxi tadi ya. Yap, tapi Luxi kalau nggak salah tadi dapat kendaraan juga deh. Enggak, dia dapat tembakan dia. Hampir tumbang makanya si Boyka. Oh, Boyka lebih mentingin vehicle-nya, sementara dari Luxi lebih mentingin ngambil weapon-nya. Itu dia. Dan akhirnya rebutan dan Luxi tadi mikir mau kenokin seorang Boyka. Tapi ternyata kurang tipis lagi. Dan ternyata Lipovka yang diambil oleh tim Onyx kali ini. Betul, mereka mengambil bagian Lipovka. Kalau Lipovka dulu itu siapa ya? Nggak ada, dulu PS, pure skill. Oh iya, PS timnya ini ya. Ceweknya. Ya Pure bener. Skill, iya bener kan? Cowoknya Ice. Cowoknya Ice kan? Iya. Masih sekarang tuh sampai sekarang. Siapa namanya? Piu. Piu, tapi dia di Onyx, Sekarang udah di Onyx. Onyx PH kan. Onyx PH. Kemarin si Ice main loh di turnamen ladies. Main ya? Di Main. tim Indo. Iya di tim Indo. Kan makanya dia gila. Si Ice nih menurut gue salut banget sih. Dia sampai belajar bahasa Indonesia loh. Simple-simple. Iya yang simple-simple kayak belajar berhitung. Yang seenggaknya basic komunikasi gitu loh. Biar dia bisa ngomong enemy 2 gitu kan. Iya betul. Dua jatuh. Gue ngebayangin Ice ngomong bahasa Indonesia. 2 jatuh maksudnya 2 kenok gitu Iya. kan. Gokil. Ih jadi makin. Ngapain ngomong jatuh? 2 knock juga bisa kan? 2 knock. Mungkin karena dia pengen dilihat supaya lebih Indonesia banget gitu Oh, kan. iya. Walaupun kadang-kadang kita juga main 2 kenok, 3 kenok gitu. Cuma karena dia ingin mempelajari bahasa Indonesia, dia udah tertarik banget sama bahasa Indonesia loh. Dia belajar ya? Belajar, gue sering ngeliatin story dia gue onin kok notifikasinya. Lu ini ya, pin ya? Enggak gue pin tapi gue turn off notification. Jadi tiap ada dia update story tuh gue langsung tahu, wah Turn off, turn on. Lu bilang turn on. emang iya turn on. Lu bilang turn off barusan. Emang iya? Iya. Astaga gue sudah Wah mulai parah, halu. lu nge-mute dia ya? Enggak, Oh, gue lu gak nggak- nge-mute. Lu ada masalah apa dengan dia pas Nggak lu, ada. kalau lu mati notifikasi ya? Gila, Wolfie jadi lambe anjir. Ternyata bro pasta. Maksud gue turn on. Turn on ya? Gue nyalain. Itu Enggak. bakal- Gue inget tadi gue bilang nyalain deh bukan turn Enggak, off. lu ngomong nyalain. Tapi Tapi lu gua ngomong bilang turn off. Maksud gue turn on. Nah gue bingung, lu nyalain atau matiin? Enggak, Flo ini kita mau fokus ke game atau kita bahas masalah ini sampai habis nih? Ayo kita bahas sampai habis. Gue gak apa-apa, mau lagi luting-luting doang. Oke lah. Dan tapi kita kayaknya ngomong gak nyampe 4 menit, 5 menit tadi ya. Terus tiba-tiba Blue Zone pertama juga sudah mulai bergerak kali ini 1.600. Iya, kita kan 1,6 kilo. kita nggak ngomongin ice sampai 5 menit kan, kita baru 2 Iya, menitan. cuma beberapa menit. Cuma hal gak penting lainnya udah kita omongin dalam beberapa menit juga. Karena emang kita lagi mencari-cari bahan yang kita harus bahas. Karena kalau ngebahas taktik,
ya udah taktik mereka belum ada perubahan sama sekali. Dan di awal-awal mau taktik apa gitu, 4-4-2 di awal-awal nggak mungkin kan? Nggak mungkin 4-4-2 itu strategi lain, Pak. Oh lainnya. Lain ya. Karena satu tim itu jumlahnya nggak 4 tambah 4 tambah 2. Enggak. Kecuali teaming. Kecuali teaming itu baru. Tapi teaming tidak diperbolehkan karena akan berpengaruh ke slot tim itu untuk turnamen berikutnya. Akan di-ban langsung. Malah kalau timnya yang di-ban nggak masalah, lalu bisa pindah tim lain. Kalau playernya yang di-ban ya udah. Ya. Iya, tapi gimana ya kalau kita lihat permainan semua tim sementara waktu ini. Emang makin keras sih pas kalau perhatiin ya. Bahkan tim-tim dari wildcard pun kayak Orange itu udah menunjukkan perkembangan yang luar biasa banget. Betul. Perkembangannya itu kalau dulu Orange agresifnya di circle-circle akhir. Sekarang tengah-tengah udah. Sekarang bahkan mid to late game mereka udah berani nembak. Karena emang setiap mereka ganti player ya, itu jadi makin keras banget dan gue gak kaget. Karena kan gue beberapa kali sempat intipin screen mereka juga. Yep. Permainan mereka tuh udah rapi banget. Mereka tuh nggak sampai wah gitu kayak nggak kill 12, kill berapa. Mereka tapi stabil banget. Betul. Lu jarang banget liat Orange mati di awal-awal. Karena sekarang bukan persyaratan sih, tapi mungkin sudut pandangnya sebuah manajemen sekarang tuh ketika lo punya 4 pemain, 3 playernya try hard untuk berkembang, sementara ada 1 player yang try hard tapi performnya dia tuh atau perkembangannya dia lama. Ibaratnya 3 player lain naiknya 3 atau 4 level. Sementara 1 player naiknya cuma 1 level. Itu pasti bakal ada perbincangan antara gimana kalau kita coba shuffle atau tambah player baru dan ngeliat perkembangannya dia bakal ke-boosting atau enggak. Tapi kalau ternyata nggak ke-boosting ya mau nggak mau harus ganti dengan player yang lain. Betul, e-sports keras ya. E-sports itu keras, makanya ketika lu udah masuk dalam satu pro scene, lu harus tetap ada keinginan untuk berkembang dan jauh lebih baik dibandingkan turnamen-turnamen yang udah lo lewatin. Omong kasarnya tryhard nggak cukup, Ya, butuh hasil juga. butuh hasil yang maksimal juga. Misalkan kayak KD lu di season ini, di turnamen ini cuma 5, di turnamen berikutnya selama prosesnya harus nambah jadi 7 atau jadi 8. Iya. Tergantung tim sih, tergantung tim masing-masing juga ya. Balik lagi, manajemen itu setiap tim punya sudut pandang yang berbeda-beda. Punya cara penyelesaian yang berbeda-beda juga. Tapi back to the game, ada 1, 2, 3, 4 tim yang masih harus masuk ke dalam circle. Paling jauh kayaknya dari Arov, BTR Arov. Iya. Ada 1,6 kilo terakhir kita lihat jaraknya. Kalau mereka bergerak sekarang, mereka nggak bakal ketahan di jembatan dan nggak bakal ketemu sama BTR RA-nya. Kita bakal juga kali ini perkembangannya dari semua tim. Sudah mulai rotasi juga sebenarnya waktu ini. Tapi kita bakal lihat di sisi kiri ya. Hospital, Gatka, semua itu kosong banget. Bahkan dari tim TS, mereka sampai nyamber ke arah Gatka. Lootingin semua. Ujung utaranya juga kosong, daerah-daerah shooting range dan juga Severninya. Bakal ketemuan ternyata Black dan juga Galacticos ditembak dari arah belakang. Langsung bonyok, 2 orang melipir ke sebelah kanan, bakal dikejar kah? Berhenti sejenak dan bakal melakukan tembakan balasan. Tapi ternyata Kalas masih berusaha untuk menembak dari arah mobil. Langsung diputar balikan lagi mobilnya dan bakal mengincar 2 pemain. Tamio sudah berhasil diamankan, hanya menyisakan AK yang sedang melakukan healing. Tapi sepertinya dia tidak diberikan waktu untuk healing, dia bakal bersembunyi di arah sungai seorang diri. Karena Tamio harus di revive, sementara dari 2 pemain lainnya berusaha memberikan distraction dari seberang sungai ini. Benar, kita bakal dari seorang one sec bakal tumbang jatuh. Oke. Dia jatuh dari kendaraan Antik klimaks banget tuh udah nyampe ke tujuannya. Betul. Niatnya dia tuh keren gitu kan, kayak di film-film action turun dari kendaraan, ngerosot, guling-guling terus nembak. Tapi ternyata ini bukan film action, ini perang cuy. Ini PUBG. Ini PUBG Mobile, bukan sebuah film. Dan granat dari AK hampir saja mendapatkan 2 pemain, bahkan 3 pemain dari Black yang ada di balik batu. Berenang dia. Akhirnya dia berenang-renang ke tepian, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, nggak kelihatan, bener-bener nyelam. Dan dari arah belakang datang 1 tim lagi, hanya menyisakan AK yang aman di dalam sungai. Waduh, ini game pertama yang rusuh banget, langsung dari tim Black akan tinggalkan tim YG yang udah mulai pincang juga kondisinya. Yep. Dan tinggal 1 player lagi bertahan. Ini 2 tim yang tadinya berdamai di Solo King. Sekarang enggak. Sekarang udah mulai barbar, padahal mereka berasal dari tempat yang sama, dari babak wildcard. Tapi enggak juga pas di game sebelumnya kan si Black ngejual YG. Udah disamperin, dimatiin. Iya sih, ada beberapa pemain Black tadi yang kong kali kong juga di Dia Solo awal King. kong kali kong pas ikutan. Tapi akhirnya dihianati. Yang tidak berkhianat cuma Jaxi tadi. Jaxi, Boyka sama beberapa pemain YG. AK juga tidak berkhianat tadi tuh. YG nggak ada yang mengkhianati. Yep. Jaxi sama Boyka nggak mengkhianati. Mereka close setia tuh. Dan pengkhianatannya berlanjut sampai di wrangle pertama. Dipotong jalur rotasinya, ketemu langsung 2 orang lompat dari arah mobil. Ditembakin kah? Tadi gue ngeliat ini ada player yang lompat deh dari Pecah-pecah mobil lu ban 2 lu. orang.
Dia takut meledak kayaknya. Wait. Tadi kayaknya pemainnya lompat semua dan sekarang tiba-tiba pemainnya aman semua di bagian rumah. Iya, what happened kali ini? Ya ada sedikit bug spike mungkin yang terjadi tapi Morp bakal bertemu dengan Yudu Gang. Ini kedua tim yang kemarin lagi bermain on fire terutama untuk Morp yang di last round kemarin mereka main bagus banget. Tapi kayaknya bakal di-push. Yudu berani banget untuk nge-push karena Morp Mercy Proning Shoot berhasil mendapatkan satu cukup low tapi masih ada backup fire dari Yudu Gang. Fredo membackup dengan sangat cepat, satu orang lagi bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Zabrol, No Mercy, semuanya terjatuh tapi Yudu hanya kehilangan satu pemain mereka. Nah, Dia cuma Morph kenok satu. tinggal Jaxi dan Jaxi juga knock. Tinggal menyisakan Rensky ya. Kabur ya Rensky. Oh di belakang. Hanya menyisakan Rensky di bagian paling belakang. Akan ada backup fire yang terlambat. Jaxi mungkin akan segera dipulangkan ke arah lobby. Hanya menyisakan Rensky yang masih survive. Hingga saat ini bakal ditembak dari arah belakang. Dia berusaha untuk menghindari peluru panas dari Yudu Gang. Drax reload terlebih dahulu. Dan Drax pun berhasil mendapatkan Jaxi. Morp harus tusun di Erangel round pertama di hari terakhir. Betul, tanpa mendapatkan satu pun kill. Berarti cuma dapetin 1 poin dari upah mainnya. Betul, padahal tadi, tapi Yudu berani banget sih. Yudu berani banget. Yudu berani banget untuk nabrak fortingannya si Morp di arah open field. Tuh, tapi kali ini sepertinya dari tim Morph ya harus menerima kekalahan dulu kali ini dan harus fokus untuk next game. Yes, tapi nggak apa-apa. Masih ada 4 game lagi. Masih bisa semangat untuk mendapatkan slot di C-Finals di World League East-nya. Ini RRQ harus kerja keras lagi karena kompon yang mereka inginkan ditempatin sama Secret. Tapi nggak full anggota Secret. Cuma Biu-Biu doang yang udah mulai maju. Ada sedikit tembakan dari Biu-Biu mengusir Nggak ada mundur. follow up. RRQ nggak ada follow up dari tim Secret. Ini mau dilawan, Bannya pecah. mau nunggu backup atau gimana. Karena baginya juga bannya pecah. Oh, TS nggak pengen ambil kompon ini, tapi mungkin ketika rotasi ditembak sama RRQ dan harus singgah di sini dulu. Dia maksa. Dia memaksain. Baginya geraknya bakal lambat banget karena ban belakangnya pecah. Nggak jadi. Nggak jadi. Nggak ada follow up juga dari ketiga pemain yang lainnya. Yuhaik, iShot dan juga Matoy tidak melakukan backup karena Biu-Biu. Karena ini udah riskan banget buat Dia meledakin diselamatin. nih, bensin. Kayaknya iya. Kayaknya iya. Dia udah pasang matanya karena bensin. Tembak langsung bensinnya bakal meledak dan tidak sempat meledak untuk bensinnya. Biu-Biu menjadi free point untuk tim RRQ. Iya, gue kira bakal tembak bensin, dar kena 3 langsung. Tapi nggak sempet. Dan Yuhaik pun dari arahnya Nggak jadi langsung balik. muter balikin Iya. badan lagi. Jadi mungkin berharap ya kalau dia kenokin 3, Yuhai datang, balikin keadaan bisa. Betul. Dan ini rumah yang biasa ditempatin sama Illuminate. Ditempatin sama si Black. Jadi Illuminate bakal ambil high ground yang Naik lebih bukit. tinggi. Dia ngambil daerah perbukitan ya. Untuk memantau. Oh di sini ternyata spot yang enak untuk nge-retake rumahnya. Kayaknya mereka tahu deh. Nggak mungkin mereka datang tanpa mereka tahu sih informasi. Tapi kita Yap. bakal lihat dari tim TS dan Oh ada juga... Matoy sekarang. Wah, lawan Matoy. mantan nih. Akan menghadapi 4 mantannya. Oh 3 mantannya. Iya, Iya. menghadapi 3 mantan Gila, langsung. sekaligus ya. Mantannya Sekaligus. kong kali kong. Mantannya kong kali kong. saling nge-follow. Ya, dan sepertinya mantannya nggak kuat untuk menghadapi kenyataan ini. Jadi 3 mantan ini dengan satu selingkuhan baru juga akan langsung berpindah tempat rotasinya lagi. Mereka ngambil rumah daerah Ruins. Gila, 3 mantan selingkuhannya sama ya. Tiga mantan selingkuhannya sama. Terus yang tinggalin mereka orangnya sama juga. Iya betul. Apakah 3 mantan ini akan mendapatkan cerita yang sama? Kita lihat kali ini. Aduh, ini stalker kan ya? Iya, STLK, Iya, STK. STK. Pemain paling kerja keras. Betul. Ya, dari peringkat 24. Gue sih nginget ceritanya dia yang bercerita tentang 2 rosternya yang sebelumnya. Itu gue dengerin cerita dia tuh cerita antusiasnya tuh bener-bener berasa banget. Emosinya tuh bener-bener bisa gue rasain banget loh. Dari muka dia. Iya dari gestur dia cerita juga. Aduh body language-nya dia waktu cerita itu bener-bener gue rasain banget men. Tenang bro, gue merasakan apa yang lo rasakan bro. Cerita lo tersampaikan ke emosi kita. Dia pakai formasi 2-2 ya? Iya formasi 2-2. Dua-duanya nggak pernah Yang bergabung. ngikutin PMCU dari season 1 pasti paham maksud kita. Iya, Pasti paham. kenapa pakai 2-2? Iya, anak baru tidak paham pasti. Tapi dua-duanya dia unik. Misalkan dua-dua regroup, ini dua-dua nggak pernah regroup. Ini dua-duanya dari awal sampai akhir. Abis. From start till the end. Ya, begitu. Iya betul. Betul ya. Stalker sama adenya berdua ya. Iya. Terus satu pasang lagi berdua ya. Hidup dan matimu di tangan masing-masing. Lu kenok nggak ada urusan sama gue. Gak ada urusan pokoknya. Oke.
Menuju ke daerah Pochinki yang sudah ditinggalkan oleh sang raja. Kali ini Onyx bakal mengambil Pochinki-nya tapi udah ditungguin sama tim Talon. Betul, mereka mulai menunggu juga di atas gereja kan nih, di mana RRQ sudah meninggalkan kerajaan mereka dan circle-nya akan motong sedikit keluar ke arah Gatka-nya. Betul. Ini bakal ke arah Ruins sih kayaknya, final Harusnya circle-nya. ngambil Ruins. Dan harusnya itu tempat yang enak buat Illuminate. Karena Illuminate tadi ngedapetin Ruins ya. Ini harusnya ya dengan posisi kayak gini. Bentar. Rumah banjir harusnya masuk dalam circle deh. Rumah banjir. Terus Rozok. Rosok, Ruins, Ruins. open field-nya, Rumah 6. Gorong-gorongnya harusnya masih masuk sedikit. Gorong-gorong Enggak, itu enggak dikit. Tapi banget harusnya masuk semua kayaknya. Harusnya masuk semua. Dan sekarang Onyx bakal bermain di daerah rumah banjir dan memanfaatkan daerah perbukitan di area ini. Karena Iya. bukitnya banyak banget dan bisa dipakai Nah. untuk hiding spot. Sama Arov juga bakal ngincer sini, tapi bagian rumah 5-nya sudah dikuasain sama tim Bigetron Red Alliance. Kedua Bigetron mengambil di daerah yang hampir sama, namun tempatnya berbeda. Satu perumahannya, satu daerah Gue perbukitannya. kaget loh, biasanya BTR yang ngambil Ruins-nya. Tapi kali ini mungkin mereka lebih pilih untuk bermain di dalam rumah, supaya nggak ketembak di sisi lain juga. Dan kita bakal lihat dari tim RRQ juga mereka nggak pindah. Mereka tapi sudah mengambil rumah yang mereka mau. Rumahnya Biu tadi ya. Betul. Dan akhirnya pindah circle-nya, pindah ke sisi bawah dan gorong-gorongnya nggak masuk pas tadi. Itu salah Gorong-gorongnya- ngomong bentar, gitu. Oh iya, gorong-gorongnya nggak masuk ternyata, udah ditinggalin. Di atas sedikit. Agak naik sedikit dari gorong-gorongnya dan rumahnya RRQ masih aman. RRQ ini rumah yang biasa diambil sama Bigetron juga, gue harus bilang itu berkali-kali karena BTR itu biasanya tabrakannya kalau nggak sama Illuminate ya sama RRQ. Rebutan. Illuminate itu rumah yang ditempatin sama Black sekarang, kalau RRQ ya yang lagi ditempatin sama RRQ sekarang. Betul. Itu rumah yang selalu diperebutkan oleh kedua tim itu dan ini dari tim TS ya, dengan 3 player doang. Kehilangan Kapten Biu kali ini. Kita bakal bertemu dengan tim KOG yang sudah mengisi compound depan rumah mereka. Pelan-pelan Matoi sang scouter sudah mulai mengintip mencari informasi terlebih dahulu dan akan back off sedikit ya. Tanpa kendaraan yang bagus, mereka sangat dalam bahaya nih. Yang harus dihindarin sebenarnya dari KOG-nya sama dari Black-nya. Mau nggak mau Secret harus cari tempat senyaman mungkin di bagian bawah dari pegunungan ya. Karena bawah pegunungan tadi kalau nggak salah ada 2 tim yang pengen coba setup ngambil daerah atas. Illuminate juga tadi hampir aja ngambil daerah pegunungannya tapi ternyata ada yang lempar granat dari atas. Kalah dari segi view-nya, Illuminate ambil daerah Ruins. Betul, kita bakal lihat dari pergerakan di BTR juga. Arov, Zuli udah mulai kenal juga sebenarnya waktu dan Illuminate mengisi daerah Ruins Oh juga. pindah, iya. Pindah mereka. BTR-nya pindah, Tabrak Arov Illuminate. pindah untuk nabrak Illuminate. Rocky, sudah Granat, mulai sekarat sekarat. banget, smoke setup. Ini kalau granatnya mateng, Rocky-nya bakal Nggak kena. nggak sampai. Cuma ngenain Bagi bagi doang. doang. Can bagi doang ya. Dan Dan ada- ternyata gundukan yang diambil oleh Onyx kali ini. Onyx Betul. yang bakal mengisi tempat yang ditinggalkan oleh tim BTR Arov. Dan sepertinya dari tim BTR Arov bakal beradu dengan tim Illuminate. Ini kalau RA pengen jadi third party, ini posisi yang enak banget karena high ground untuk di daerah belakang dari tim Arovnya sendiri dan sudah tidak bisa diselamatkan lagi, hanya menyisakan 1 orang terakhir hijrah last man standing dari tim Arov. Apakah bisa mendapatkan clutch-nya menuju ke arah Illuminate? Di belakang mereka ada Onyx yang sudah mulai menunggu. Sebelah sisi lainnya juga ada tim Bigetron Red Alliance tapi udah mulai terganggu. Illuminate terganggu karena Yudu datang ke arah kompon ini menuju Betul. ke arah Ruins. Kita bakal dari Martin kali ini memegang SLR, bakal tembak kali ini ke arah Yudu yang sudah mengisi Ruins juga kali ini. Dan belakang mereka ada tim Orange juga Ya. mengisi area Ruins. Ini bakal rame Kejar-kejaran. banget. Gerejanya mungkin tabrak kali ya. Atau Onyx yang pengen ngambil gereja. Tapi gerejanya udah nggak masuk ke dalam circle. Oh iya pindah ya. Dan Johnny akan tertumbang kali ini Godard bersama dengan juga Godard nyusul. juga. 3 orang men hampir kenok. Salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby. Ada granat kill lagi dari Manparang dan bakal masuk peranan nge-push menuju ke arah tim Illuminate. Martin tersisa sendirian. Manparang harus reload terlebih dahulu. Bersembunyi di balik smoke. Ada through the smoke dan Illuminate dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-15. Yudu serem banget sih. Parah Yudu. Gila, ini Yudu bener-bener berbeda dari 2 turnamen internasional sebelumnya. Kali ini mereka main galak banget. Bener-bener firepower mereka kuat. Mereka lempar bomnya rapi banget tadi. Janjian rame-rame lempar bomnya. Dan itu ngasih satu surprise yang besar banget. Waduh, Nick ngebuka jalan tapi tanpa permisi. Wow, KP sangat baik dengan seorang jumper kali ini. Menjadikan kondisi 3 lawan 3 di mana Nikio dari belakang karena lobby. Di balik satu UAZ ada KP yang lagi berusaha mencari korban tambahan dari tim Yudu. Pelan-pelan mereka bergerak dan Matthew hampir tertumbang juga. Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Sekarang Bigetron harus bergerak sedikit masuk menuju ke arah Yudu juga. Biarkan harus bakal ikutan perang dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Dan Orange juga join the fight kali ini dan ada GC juga. Wah ini semua sisi perang sih. Iya, ini semua sisi perang dan circle-nya ngambil ke bagian barat. Selatan berarti. Karena utaranya kosong banget, udah nggak ada lingkaran putih lagi di minimapnya. Ini pasti ngebantingnya ke bagian selatan atau ke bagian barat bawahnya.
Kita bakal lihat dari tim BTR sepertinya akan join the fight. Kalau mereka harus pindah, mereka ambil high ground, perangin bawahnya. Tapi kalau mereka perang ke area Yudu, mereka beresiko ketembak oleh tim Orange dan juga tim GC. Dan harus gerak 2 kali nggak sih? Lu harus naik ke atas lagi, terus lu harus ke bawah lagi. Iya kan, mau lurus kiri. Betul, sementara lu harus bergerak masuk ke dalam circle sekarang dan BTR udah mulai join to the fight. Bertemu dengan tim Onyx, tapping to the smoke dari Leon menuju ke arah Yudu Gang. Belum mendapatkan hasil apapun, dia bakal menggerakkan UAZ-nya terlebih dahulu. Digerakkan lagi untuk mempermudah jalur rotasi mereka. Tapi mereka berada di ujung dari zona dan di bagian utara ini jarak yang cukup jauh. Bigetron juga harus segera melakukan pergerakan sekarang. Onyx juga bakal bergerak. Mobil sudah mulai terdengar dan ada 2 mobil yang ditinggalkan oleh Bigetron. Bagi banyak banget mobil Bigetron. Oh, ada spray dari Matthew berhasil mendapatkan Luxi. Satu jatuh begitu saja. Zuxi berusaha untuk menyelamatkan diri. Luxi sudah tidak akan bisa diselamatkan. Bahkan Tachibana terjatuh di arah yang sama. Ini bakal menjadi free point untuk Onyx Esports. Mereka mendapatkan poin tambahan dari tim Bigetron. Mereka bakal coba ngain juga di mana lumayan low karena lompat dari mobil terlalu cepat dan BTR seperti tinggal menyisakan 2 player mereka lagi kali ini. Tinggal Microboy dan juga Ryzen. Microboy nggak knock kan? Microboy-nya nggak knock, dia cuma low, dia butuh healing dulu. Di depan dia ada Bad Boy sudah mulai menunggu. Yudu juga bakal masuk, smoke sudah mulai dilewatin semuanya. Manparang mengatur angle view-nya supaya bisa mendapatkan informasi ketika mereka sedang melakukan rotasi dan mereka mengambil daerah yang banyak rumputnya. Iya, banyak pohon-pohon juga. Banyak pohon-pohon kecil Microboy ketangkap juga. Microboy tertangkap, mau gimana pun ada Onyx datang dari belakang mereka, bahkan ditabrak, dilinders, dipulangkan ke arah lobby. Hanya ada Ryzen yang masih bersembunyi di balik smoke. Wah, Firlo ketangkap juga kali ini oleh seorang Kufet dari 2B. Kita bakal lihat dari seorang Kelvin. Lempar smoke lagi untuk angle dan dia kayaknya bakal pindah lagi. Pindah position mobilnya. Oh, Onyx selesai? Udah. Onyx mati. Gila, dia berondong peluru dari berapa banyak tim tadi. Karena dia datangnya bener-bener kebuka banget sih. Bad Boy udah fokus banget angle-nya ke arah Onyx ketika mereka datang. Karena Onyx udah ngebuka tembakan juga dan udah ngelindes Microboy. Iya, ketahuan jadi posisinya. Betul. Dan tim Secret juga sudah mulai maju perlahan-lahan. Smoke yang sungguh banyak di sini. Dari Yudu, Secret, dan juga siapa tadi satu lagi? KOG. Iya, dan Yudu dengan 4 anggota mereka. Mereka kalau chicken lagi nih, poinnya bakal jauh banget. Yap, dan akan mengamankan posisi Yudu di posisi puncak. Dari tim RQ juga udah kehilangan 2 player mereka, masih kenok bisa di revive juga sebentar waktu dan Beer 11 bakal di revive. Jinan dipulangkan ke arah lobby. G2E masih bisa di revive juga, Beer 11 bakal healing dan memantau. Wah, bomnya cakep. Bomnya masuk ke dalam rumah, bakal masuk ke arah rumahnya kali ini. Smoke setup sudah mulai keluar di mana-mana. Beer bakal menjaga di bagian pintunya, sedikit mengintip ke bagian dalam, tapi Free Fire tidak mendapatkan apapun, bakal menembak ke arah pintu. Dia bakal keluar sedikit muter ke arah belakang, beradu di arah tembok. 3-2-1 keluar, langsung spray. Beer berhasil diamankan, mungkin karena defense dia udah low banget, satu orang masuk ke dalam sana, tapi kamera bakal berpindah ke arah luar. Ada perang jarak dekat, spray langsung menuju ke arah Ernier. Ini berhasil ditumbangkan begitu saja. Huiga berhasil survive di dalam rumah kali ini. Hanya menyisakan satu pemain dari tim RRQ yang bertahan di bagian luar. Merangkak ke arah dalam dan berusaha untuk menyelamatkan Beer 11 di tengah-tengah smoke. Karena tinggal 10 detik lagi zona akan bergerak, dapatkah dari tim box nge-revive semuanya? Dia tinggalin ya? Harusnya bisa nge-revive satu. Dia tinggalin. Wait, 10 detik, 2 detik. Dia bakal masuk dulu, sedikit mengamankan. Beer masih healing, itu forting doang. Itu forting doang. Dan Pimai ngintip ke bagian luar. Mendapatkan informasi lagi, satu berhasil di revive, harus healing terlebih dahulu. Tapi dari G9, dia bakal mengambil dasianya kabur. Kalang kabut kali ini meninggalkan tim yang ada di belakang dia. Box Gaming, Beer 11 bakal ditugaskan untuk menahan di bagian belakang. Tapi dia sempat mendapatkan satu, walaupun ada backup yang cukup cepat dari Box Gaming. Saling melakukan trade dan bensinnya habis kah? Harusnya bisa dulu bannya. Kok ditinggalin ya? Oh, dia digerak pelan-pelan, dibiarin ngerangkak, maju, tapi G9 sudah mulai menunggu, bakal ada tembakan ke arah Huiga. Gagal mendapatkan satu korban lagi. Box Gaming bakal langsung bergerak masuk ke dalam circle smoke setup dari G9. Sementara Boyka lagi, Huiga. Dia bakal meledakkan mobilnya terlebih dahulu harusnya. Sama seperti apa yang dilakukan sama G9. Ini bakal chasing gaming semua sih. Ya, ini open field banget. Nah, Huiga hampir tumbang juga, tapi masih selamat juga sebentar waktu. Dan kita bakal ada dari tim RRQ dan juga tim Box tinggal satu player doang. Dan juga KOG 2. Box, RQ, Talent, satu player. 4-3-2-1-1-1. Yang lagi lengkap banget Yudu, berempat. Yap, Yudu masih perfect banget. Dan mereka dapetin daerah yang penuh dengan ladang hijau. Jadi enak untuk menyatu dengan alam. Lihat, Drax dapetin satu. Langsung dipulangin ke arah lobby. Lihat kilo berapa? 13 kill untuk Yudu Gang, man. Ini Yudu Gang yang berbeda banget. Kalau kemarin Yudu Gang di PMCO season 1 ada di level 2, sekarang dia udah ada di level 8 mungkin. Udah super Yudu Gang. Yap, udah step up banget level gameplay mereka setelah melakukan beberapa kali shuffle di roster mereka. Ya, rapi banget kali ini. Betul. Gila ya.
mainnya beda banget loh. Kalau lu inget Yudu Gang dulu ya mainnya agak pasif, sekali perang. Gue bisa bilang Fredo sih yang ngubah yang ngubah ngasih efek banyak banget. Sama gitu. Jumper juga Iya. hitungannya. Jumper kasih firepower, Fredo mungkin kasih apa ya, angin segar lah mainannya. Biar fresh. Dan dia damage gede banget loh. Dia nggak cuma pelengkap, tapi dia bener-bener nge-kill banyak, nge-damage gede banget. Dia masuk di top 5 kan yang barengan sama Ryzen juga. Masuk. Iya si Fredo-nya. Emang mainnya bagus banget untuk Fredo. Dan Bad Boy langsung porting mobilnya dia. Gila letter U cuy. Letter U, Ini udah nutup semua angle loh. kiri kanan, Betul, dan mereka dapat circle. iya. Portingnya perfect lagi. Portingnya perfect banget. Ini jadi PR untuk circle ke-7 nih. Kalau keluar dari arah mereka, ya udah mereka harus setup ulang lagi. Betul, yang kita bakal lihat dari seorang G9 udah lepas-lepasin tas juga. Langsung bakal cacing gaming. Yap, dia hanya ngebuang yang dibutuhkan doang. Depan-depanan tapi masih temen. Slow aja. Kalau lempar bom nih, dari 2B, dar, kenok langsung. Iya, itu karena 3 orang ya. 2 orang yang nahan di Nah. dalam letter U-nya. Lihat jumpernya, lagi ngebersihin ujung circle. Bener. 3 orang bakal ambil sisi tengahnya, jumper yang disuruh bersih-bersih di bagian luar. Di ujung-ujungnya. Betul, dan ketutup juga sebenarnya sama smoke yang udah di setup. Deadshot juga bakal ngebuka jalan untuk pemain-pemain bad boy yang lainnya rotasi pindah, Anti-flank. anti flanknya. Ini yang bakal ketemu tuh Deadshot sama jumper. 1-1-1, 4-3. Iya, ini bakal nge-setup dengan rapi banget. Dan Deadshot masih bermain dengan cukup sabar. Ada beberapa damage yang diberikan G9, berhasil mendapatkan Fredo. Ledakin Dan tapi. lemparan granatnya perfect banget tadi dari Huiga. Berhasil mendapatkan last man standing dari tim RRQ Athena. Betul, dan Yudu pun kehilangan satu player mereka kali ini tapi belum sampai di finish ya, baru knock doang. Tapi kalau udah kayak kondisi gini, pastinya nggak bakal dibiarin, tapi kita bakal kayak di jumper, bakal tumbang juga oleh Kufet kali ini dan hanya bisa 4 tim lagi yang tersisa. Gue 8 kira orang. bakal Deadshot yang dapetin jumpernya, tapi ternyata Kufet. Mungkin informasi dari Deadshot diambil sama Kufet nge-knock, yang nge-finishing baru di Deadshot. Kombinasi yang bagus untuk defensif di circle-circle akhir. Gila, circle ke-7 tuh cuma bentar banget loh. Dia langsung nge-chill lagi sekarang, bakal masuk ke circle ke-8. Iya, langsung nutup ya. Betul. Ledak mobilnya. Dan dari Yudu Wiga, bakal bye-bye. Wiga. Deadshot dapat lagi, gokil. Ini matanya Deadshot sih tajam banget, man. Bisa dapetin informasi yang Wah, penting. Kelvin. Tapi Drax juga membalas keadaan ini. Fredo bleeding out tadi, tidak berhasil di revive lagi. 14 kill, men. Banyak banget. Dan sekarang masih ada 2 pemain dari Yudu Gang. Ini harusnya lastnya nanti kalau kita lihat dari jumlah dan setupnya, Yudu sama Bad Boy. Yudu bad boy ya. Yudu sama Bad Boy. Kecuali emang nggak ada yang expect datangnya Luka dari sebelah kiri. Karena kalau dilihat ya, Bad Boy, Kelvin sama Kufet semuanya udah ke arah Yudu Gang semua. Nggak ada yang Iya. ke arah sebelah kiri. Luka terlupakan. Betul, dan lihat. Kelvin ngelihat ke kiri, ternyata cuma Mastiin karena ya? dia mau mastiin dan naruh beberapa Perlengkapan dia. perlengkapan yang udah nggak dibutuhin. Biar kalau mau cacing gaming aman. Tapi lempar bom ya? Nggak smoke. Itu smoke di bawah mobil. Supaya nutup dari sebelah kiri. Lebih memastikan supaya Luka nggak bisa ngasih blind shoot ke arah tim Kufet. Ke arah Bad Boy-nya. Ya, nggak terus depan lagi dan seorang Kelvin mencari posisi badan seorang Manpara kali ini ya. Luka nggak nembak sama sekali. Enggak, dia nggak nembak. Dia pengen tahan selama mungkin dia tahu. Gue sendiri, gue nggak bakal menang. Dia naik mobil lagi biar nggak kena hit. Buat ini ya, apa nyari informasi juga. Betul. Dan Deadshot kenapa kayak kedua kalinya. Udah di revive, kenapa lagi di revive, kenapa lagi tapping. Bukan tapping, tapi spray through the smoke. Karena Deadshot belum mendapatkan hasil yang maksimal. Manparang merangkak maju perlahan-lahan. Dan kali Wah, ini, tumbang lagi. satu orang terjatuh hanya menyisakan Drax seorang saja. Pasti pemikirannya bakal 2 lagi nih, satu lagi nih dari Yudu nih. Tapi ternyata ada satu pemain lain yang sudah menunggu di balik sana. Karena Luka mati-matian lu pada. Iya, lu bunuh-bunuhan dah sekarang. Nah ini kalau Luka punya granat, lempar, ups, kenok 2 bro. Deadshotnya sudah fix dipulangkan ke arah lobby. Ini 2-2-1. Iya, kita bakal lihat kali ini. Luka bisa chicken loh. Luka bisa chicken, dia bisa jadi pengganggu. Third partinya udah mulai nembak, tapi dia ngebuka suara tembakannya dan informasi masuk ke arah Bad Boy. Dan Drax masih nyari juga posisi seorang Luka. Manparang udah kenok, tapi sepertinya Drax tahu deh di mana Luka berada. Ya, Lukanya diambil diambil. duluan sama Drax ya. Sama-sama one on one. Sama-sama 1-on-1, tapi berusaha nge-revive juga. Tappingnya berhasil masuk tadi. Harusnya Aim Asisa bakal ngebantu tadi sebenarnya kalau dia tetap melancarkan spray ke arah smoke. Yep, through the smoke-nya berhasil mendapatkan 1, tinggal Kufet seorang saja. Itu Kelvin jadi barikade buat si Kufet tadi. Iya, TB-in. Pasti Ya, kelihatan ketangkep gak bisa. kepalanya. Yudu chicken gokil, berapa kill dia dapat? 17 deh. 17 kill dan juga WWCD. Ini bakal nge-boosting banget sih. Memastikan Yudu. 37 poin. Oh nggak 17 ya? 16-17.
Ya anggaplah 15 aja udah 35 poin mereka. Itu langsung melesat jauh banget. Itu udah ngebalap RRQ. Gimana caranya ya? Yudu. Iya. Enggak, kalau kita lihat 8, 10, 18. 16. Kalau kita lihat Yudu ya pas ya, kita bandingin terakhir kali mereka si final, itu peringkat berapa? 16. Betul. Peringkat 16. Sekarang peringkat 1. Malah gue juga nggak expect Yudu di PMPL Malaysia